Oke guys, ketemu lagi dengan saya Rangers Angga. Hari ini saya akan mengajak kalian riding tipis-tipis ke daerah Baturiti dan juga Jatiluwih. Oke, sebenarnya ini perjalanan saya ini sudah pulang ya. Jadi saya sudah pulang dari riding tadi. Jadi tadi sebenarnya ekspektasi kita hanya ke satu objek wisata aja, yaitu pemandian air panas Eka Tirta yang ada di Baturiti. Nah, mungkin ekspektasi kita terlalu tinggi untuk tempat itu, dan sampai di sana sedikit mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dimana sampai di sana air kolamnya yang kita kira itu hangat, ternyata tidak hangat. Seperti itu. Oke. Tadi kita riding sebenarnya awalnya mau start dari jam 8 ya. Kita riding, saya bersama teman-teman saya dari komunitas yang hampir semua motor, bukan hampir semua tapi semua motor custom. Nama komunitasnya itu The Sniper. Kita riding sekarang ini bersembilan. Semoga bulan-bulan berikutnya bisa lebih banyak lagi member-member semua bisa ikut gabung join untuk riding bersama-sama. Oke, start dari jam 8 awalnya, tapi ternyata tadi molor sekitar jam setengah 10 baru kita mulai berangkat. Kenapa seperti itu? Awalnya kita sering nunggu sebenarnya. Jadi saya dan dua teman saya memilih untuk tidak ke base camp karena lumayan jauh. Jadi kita tunggu di Beringkit. Ternyata teman kita berangkat memang agak molor sedikit dari rencana, dari jam 9 mereka nunggu di Pertamina. Pertamina kalau nggak salah itu sudah daerah Luwus ya. Jadi di Pertamina Luwus, jadi kita susul mereka ke Pertamina Luwus. Dari sana baru kita mulai riding bersama-sama. Oke, perjalanan menyenangkan, tapi sayangnya saya lupa pakai jaket. Saya lupa bawa jaket maksudnya, karena di awal memang jam 7 saya sudah kumpul sama bro riding ya. Terus maunya pas nanti riding bareng teman-teman yang lain itu saya pakai jaket. Tapi ternyata setelah saya buka tas ransel saya, ternyata saya lupa bawa jaket, sehingga saya harus bertelanjang tangan menuju Baturiti di jam panas. Jam setengah 10 nih, panas banget. Apalagi sampai di sana ntar mungkin setengah 12, terus baliknya mungkin sekitar jam 1. Gimana rasa panasnya itu? Tapi nggak masalah. Perjalanan sangat menyenangkan, cuaca cerah, awan, indah banget pokoknya langit. Pemandangan juga sawah-sawah kanan kiri memanjakan mata, sehingga saya lupa dengan panas yang saya rasakan. Apalagi dengar suara-suara motor teman-teman yang keren-keren banget ya. Suara motor bobber, suara motor Japstyle, ada yang scrambler. Wah, keren-keren banget, gahar-gahar banget. Meski kita ridingnya santai-santai, jadi memang untuk komunitas ini kita memang nggak cari speed ya. Jadi kita yang penting riding santai, menikmati pemandangan, suasana alam, udara. Terus ya mungkin kalau geber-geber sedikit nggak apa-apa, tapi masih batas wajar. Di sini juga namanya solidaritas sangat terjaga ya. Jadi kita saling tunggu. Kalau ada teman yang ada problem, kita tunggu, kita selesaikan bersama-sama. Kalau sudah selesai, kita berangkat lagi, seperti itu. Pokoknya solidaritas terjaga. Semoga The Sniper tetap jaya ya. Makin banyak membernya, semakin mengudara. Keren. Oke, di perjalanan sampai di Baturiti, tepatnya di pemandian Eka Tirta. Tadi saya sudah sampaikan kalau sesuai ekspektasi ya, memang benar. Sampai di sana kita bertemu 3 kolam untuk berenang ya. Tapi ternyata satu kolam itu kering, nggak ada airnya ya. Terus yang satunya itu kolam anak-anak, lumayan bersih, tapi airnya tidak hangat. Yang satu kolamnya agak besar, airnya keruh, airnya kotor, dan juga tidak hangat.
setelah ditanya, ternyata yang hangat itu cuma air yang ada di bilik-bilik yang ada di sana. Ada ruangan-ruangan khusus yang airnya itu hangat, tapi cuma untuk berendam, ada air pancurnya gitu. Jadi nggak bisa berenang kayak kalau kita itu mandi di kolam renang kayak gitu. Ya cuma duduk aja. Jadi kita memilih untuk lanjut saja riding ke tempat lain, tidak meneruskan wisata di Eka Tirta. Lalu kita memilih destinasi berikutnya itu Jatiluwe. Oke, sekitaran jam berapa itu, setengah 12 kayaknya, kita berangkat menuju ke Jatiluwe. Panas banget tapi santai, yang penting riding ini menyenangkan, intinya seperti itu. Nggak saya pikirkan lagi kulit saya yang terbakar, tapi yang saya rasakan adalah tempat itu pasti indah. Tempat itu belum pernah saya kunjungi dan saya harus menikmati perjalanan ini. Wah, akhirnya benar, perjalanannya sangat menyenangkan sekali. Jalurnya nggak macet, suasana semuanya hijau cerah, langit biru. Wah, perpaduan langit biru terus teras siring hijau, aspal yang nggak macet. Wah, pokoknya idaman sih untuk riding. Cuma saya mungkin kesalahan saya nggak pakai jaket itu aja sebenarnya. Untuk yang lain itu perfect banget. Oke, sampai di sana kita keliling-keliling, kita cari tempat makan, kita makan di sana sambil ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol 1 jaman lah kita ngobrol-ngobrol sambil bertukar pikiran, bertukar pengalaman kerja. Habis itu kita balik. Wah, senang banget rasanya. Sebenarnya hal seperti ini, riding santai seperti ini, itu mungkin bagi orang lain, orang banyak itu hal sepele ya, hal sepele. Tapi menurut saya atau kami komunitas ini healing ya, itu ini kayak mengumpulkan energi positif agar besok kita bisa kembali bekerja dengan pikiran yang jernih seperti itu. Karena menurut saya pribadi, saya banyak sekali menyerap hal negatif ke diri saya, sehingga saya bingung gimana sih caranya untuk menghilangkan hal negatif ini. Terkadang saya emosi di rumah sama istri, sama anak, saya emosi tempat kerja. Itu yang ingin saya hilangkan. Nah, dengan cara seperti ini setidaknya saya bisa menghilangkan stres saya bisa menghilangkan semua energi negatif saya buang semuanya di perjalanan ini, sehingga nanti sampai di rumah saya sudah pikiran yang positif, saya sudah membawa aura yang positif untuk keluarga saya, untuk lingkungan kerja saya, seperti itu. Saya terapkan ini dan ternyata memang benar-benar lumayan efektif ya. Jadi mungkin biasanya saya di rumah itu sedikit bete, entah karena apa, bukan karena mereka, bukan karena istri, bukan karena anak, tapi suasana hati yang belum puas. Apa sih yang kurang, apa sih yang sebenarnya belum terlampiaskan, kayak seperti itu. Sehingga saya mungkin sampai di rumah sering termenung, sering diam. Terkadang kalau disenggol sedikit atau dipancing sedikit, cepat banget emosinya. Nah, setelah riding ini saya bisa lebih menekan amarah saya itu. Seperti itu. Jadi mungkin banyak orang yang menganggap itu hal sepele, tapi menurut saya itu mood booster bagi saya. Seperti itu. Mungkin yang lain juga punya cara untuk menghilangkan stres masing-masing. Ya, mungkin ada dengan cara memancing, mungkin ada dengan cara menonton, ada juga dengan cara memasak seperti istri saya. Jadi banyak banget aktivitas sebenarnya yang bisa menghilangkan stres, tergantung itu hobi kamu nggak kayak gitu. Kalau saya disuruh mancing mungkin saya nggak suka ya, karena saya harus bengong seperti itu nungguin umpan saya dimakan, mungkin saya bakal tambah stres. Tapi untuk orang yang suka hobi itu, suka memancing, itu bukan hal yang stres, malah di sana menunggu itu yang sebenarnya menjadi sebuah proses bagi mereka. Tapi bagi saya enggak. Di sini saya riding tipis-tipis, riding santai. Walaupun saya ini bukan pencinta kecepatan,
kegiatan. Saya juga bukan seorang yang hobi cornering, bukan juga orang yang suka speeding, orang yang suka standing. Saya sudah menikmati perjalanan dengan santai, dengan kecepatan 40, ya paling cepat 60, udah ngebut banget, terus menghirup udara segar, melihat alam yang indah, apalagi alam-alam yang belum saya pernah kunjungi. Wah, itu sangat membuat poster bagi saya, dan besok-besok itu kayak candu. Nah, jadi ingin cepet-cepet nih, sebulan lagi supaya reading lagi. Wah, cepet dong berlalu waktu kayak gitu. Jadi lebih bersemangat untuk mengumpulkan uang, lebih bersemangat lagi melakukan aktivitas yang berguna agar waktu lebih cepat berlalu. Kayak gitu. Oke, wah, udah sampai mana ya ini? Oke ya, reading kita kali ini berbagai macam aliran ya. Motornya motor-motor custom semua. Ada yang aliran bobber, ada yang jet style, ada yang scrambler, dan sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tapi berhubung member-membernya banyak yang berhalangan, sebenarnya kita riding itu setiap hari Sabtu ya. Untuk The Sniper sendiri itu agendanya di hari Sabtu awal bulan, Sabtu pagi gitu, biasanya seperti itu. Dan kalau sewaktu-waktu terkadang bisa diganti waktunya, yang biasanya pagi mungkin tergantung tempat yang kita tuju seperti apa. Kayak kemarin kita ke bulan lalu ke Tanah Bara, Pantai Tanah Bara itu memang mencari sunset ya, cari sunset, jadi sehingga kita berangkatnya sore. Nggak tahu untuk bulan depan kita ready kemana dan waktunya kapan, yang jelas tetap hari Sabtu biasanya. Terus sih panas ya, terasa banget. Ini sekitar jam 1:30, jadi berasa banget panasnya. Sampai rumah kayaknya kulit sudah merah ya, semoga nggak hitam aja ya. Oke, untuk hari ini mungkin itu dulu ya vlog saya. Menyenangkan, nggak sabar untuk reading berikutnya. Oke, sampai jumpa di vlog saya berikutnya ya. Oke, dadah.